Lagi bikin apaan ya? Ayo paman, buruan diselesaiin. Nanti masuk angin loh kelamaan main di air. Wah, belum selesai juga. Sekarang malah dipasang daun-daun kering. Kapan selesainya nih? Durasi nih, durasi. Om Editor, tolong dicepetin dong. Otan udah gak sabar. Cihuy, akhirnya jadi juga. Lucu ya, jadi mirip pipi rumah suku Indian. Tapi, kok bikinnya di atas air gini ya? Oh, ampun paman. Otan gak bermaksud mengganggu kok. Sungguh. Oh, Otan kegeeran. Ternyata si paman mau menangkap ikan dengan spear gun atau panah besi ini. Jadi, yang baru dibuat ini namanya bumbun dan akan digunakan sebagai tempat persembunyian paman. Bumbun dibuat di atas perairan tenang untuk memancing ikan berteduh dan bersembunyi di bawahnya. Paman akan diam menunggu dan tidak jarang hingga berjam-jam. Dan kalau sudah ada ikan mendekat, ciat! Panah langsung beraksi. Cihuy! Dapat! Teman, mencari ikan dengan cara bumbun ini kini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena butuh waktu yang lama dengan hasil ikan yang terhitung sedikit. Hanya daerah tertentu saja di Kalimantan Selatan yang masih menggunakan bumbun seperti paman-paman ini. Paman, sudah dapat berapa ekor? Oke, sudah cukup kan? Let's go home! By the way, ikan apa sih yang didapat paman tadi? Kok matanya merah gitu? Kamu habis begadang ya? Emang seperti ini nih teman, ciri dari ikan kelabau. Mata merah pada kelabau ini bukan karena kurang tidur, melainkan tanda kalau ia termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Dengan mata merahnya akan membantu kelabau melihat di kegelapan malam untuk menghindari predator dan mencari mangsa. Ih, serem juga ya, jadi mirip mata monster. Hai kelabau, kamu pasti lagi bergosip ngomongin Otan ya? Si ikan dari famili Sipirinidae ini memang hobinya mangap-mangap teman. Sebenarnya dia itu sedang mencari makan. Makan? Kok Otan gak lihat wujud makanannya sih? Ya iyalah, sebab yang dia makan itu invertebrata kecil dan detritus alias partikel organik dari jaringan hewan dan tumbuhan yang sangat kecil. Oh iya, sama halnya dengan ikan berkumis lainnya. Sungut pada kelabau juga berfungsi untuk mendeteksi makanan. Bahkan, sungutnya mampu mendeteksi makanan di perairan keruh dan berarus deras.
Oh ya teman, kelabau ini juga sudah bisa dibudidayakan loh. Tuh lihat, kakak ini sedang melakukan fertilisasi atau proses pembuahan kelabau. Setelah diaduk perlahan, air di dalam baskom juga akan diganti bertahap hingga tidak menghasilkan busa lagi. Setelah itu, hasil fertilisasi dimasukkan ke dalam akuarium. Di sini, telur juga akan terus diaduk oleh aerator agar tidak menempel satu sama lain yang bisa menyebabkan telur gagal menetas. Setelah 1-2 hari, telur kelabau akan menetas. Larva kelabau masih memiliki kantong kuning telur atau yolk di badannya. Yolk tersebut akan menjadi sumber makanannya selama seminggu pertama perkembangan larva kelabau. Setelah beberapa bulan, anakan ikan kelabau sudah bisa dipindahkan ke keramba pembesaran. Semoga kamu cepat besar ya, Dedek Kelabau. Bu, lagi rumpi apaan sih? Pasti ngomongin Otan deh. Loh, kok pakai bedak? Mau ke pesta ya? Waduh, itu nggak ketebalan pakainya. Tapi kalau mau ke pesta, kok bawa-bawa ember segala sih? Nah, sekarang malah pergi ke rawa-rawa. Mau cari ikan nih, nggak jadi pestanya. Duh, cari ikan aja pakai dandan segala sih. Otan cuma bercanda teman. Mereka bukan lagi dandan. Yang dipakai ibu-ibu tadi adalah pupur atau bedak dingin dari beras. Di Kalimantan Selatan yang dijuluki Banua ini, sinar matahari memang sangat terik. Makanya, ibu-ibu dari Sungai Batang Ilir Martapura ini memakai pupur agar wajahnya tidak terbakar. Oke Bu, ayo cari ikannya. Ibu-ibu ini mau mencari ikan dengan cara marengge. Begini nih caranya, tancapkan dulu kayu sebagai patok. Kemudian jaring dikaitkan pada kayu tersebut. Selanjutnya, jaring sepanjang 2 meter direntangkan dan diikat lagi pada kayu yang kedua. Marengge ini tidak membutuhkan umpan teman, karena jaring sangat tipis dan nyaris tidak terlihat dalam air. Maka ikan tidak akan menyadari keberadaannya. Dan hap! Mereka akan tersangkut ketika sedang berenang ke sana kemari. Loh, aduh, tolong! Wah, ibu yang ini juga sudah mulai marengge. Biasanya satu orang bisa marengge hingga 50 jaring dalam sehari. Dan setelah jaring terpasang, tunggu sekitar 1-2 jam sampai ada ikan yang tertangkap.